Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah. Keseharian Nabi. Nabi itu sehari-hari ngapain aja? Apa yang dilakukan Rasul, baik dari amal-amal ibadah beliau, kemudian muamalah beliau dengan keluarga, muamalah beliau dengan para sahabat, dan begitu seterusnya. Tentu kita seorang muslim harus tahu apa sih yang dilakukan Rasul itu sehari-harinya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari keseharian beliau, dari ibadah beliau. Secara umum ada 5 perkara yang Nabi SAW senantiasa jaga di dalam ibadahnya. Yang pertama, al-muhafadhatu ala iqamatis salati fi waqtiha jama'atan. Jadi Nabi SAW itu senantiasa menjaga salat 5 waktu berjamaah, karena beliau menjadi imam. Itu kalau beliau tidak sedang safar atau sedang berjihad. Jadi beliau menjaga salat, tentu bagi laki-laki. Tapi bagi kaum wanita, Rasul menganjurkan untuk menjaga salat tepat waktu, tentu di rumah-rumah mereka. Tapi kalau ke masjid pun ya tidak dilarang selama memenuhi syarat. Ini yang pertama. Jadi Rasul itu betul-betul menjaga salat 5 waktu. Kenapa begitu penting bagi Rasul salat 5 waktu itu? Karena inilah perkara yang membedakan antara kita orang Islam dengan orang di luar Islam. Jadi perbedaan yang mencolok. Apa sih bedanya Islam dengan orang kafir itu? Ya di salat ini setelah syahadat. Makanya Nabi SAW dengan tegas mengatakan farqu ma baina, ataupun al-ahdu bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang-orang kafir itu di salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat bisa kufur dia. Ini yang pertama. Yang kedua, al-muhafadhatu ala ada'ir rawatib allati kana yusalliha qabla salatil faridati wa ba'daha. Dan Nabi SAW sangat menjaga solat sunnah rawatib, baik qabliyah ataupun ba'diyah. Karena ibadah yang mendekati ibadah wajib itu lebih afdal dibandingkan yang lainnya. Seperti puasa Sya'ban dengan puasa Syawal, itu sama dilakukan sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Lah begitu juga salat rawatib, biasanya dilakukan sebelum salat wajib atau setelah salat wajib, dan fungsinya untuk menempel kekurangan yang ada pada salat wajib. Makanya Nabi SAW senantiasa menjaga rawatib. Dan inilah penyebab Allah Subhanahu wa taala semakin cinta dengan hambanya. Kata Nabi SAW, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Ketika seorang hamba terus-menerus menyempurnakan yang wajib dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan makin cinta lagi dengan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-istighfar wa taubatu. Nabi itu setiap hari
senantiasa istighfar, membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Tapi Nabi ingin mengajarkan kepada umatnya, kalau semaksum Nabi saja terpelihara dari dosa, tetap dia bertobat dan istighfar, maka ini pelajaran bagi kita umatnya yang banyak dosa, harusnya lebih banyak istighfar dan lebih banyak tobat. Bahkan dijelaskan dalam hadis itu, dalam sehari Nabi itu minimalnya 70 sampai 100 kali lebih beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-muhafadzatu 'alal adhkar, khasatan ba'da salawatil maktubati. Nabi juga melaksanakan zikir, itu tidak pernah tinggal. Rasul itu tidak pernah tinggal melaksanakan zikir, khususnya setelah sholat wajib. Karena zikir ini juga bagian daripada menembel kekurangan pada sholat wajib. Jadi bukan hanya rawatib saja yang bisa menembel kekurangan-kekurangan pada sholat wajib, termasuk zikir. Setelah sholat itu bisa menembel kekurangan pada sholat wajib. Maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkan zikir setelah sholat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah qiyam al-lail. Rasul itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Kenapa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan qiyamul lail? Ketika turun surah Muzammil, surah Muzammil itu, Bu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Surat Al-Muzammil ini ketika turun kepada Nabi SAW memerintahkan untuk Rasul itu qiyamul lail. Maka Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk qiyamul lail. Walaupun kemudian belakangan dimansuh hukumnya, yang tadinya wajib bagi Rasul dan bagi umatnya, akhirnya dimansuh, dihapus hukumnya. Qiyamul lail itu wajib bagi Nabi tetapi sunnah bagi umatnya. Makanya di akhir surah Al-Muzammil itu menghapus kewajiban perintah salat malam di awal, yang tadinya wajib menjadi sunnah. Karena Allah tahu kemampuan hamba-hambanya. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW diwajibkan qiyamul lail? Rasul SAW ingin memberikan contoh kepada kita dalam berdakwah. Kita tahu bahwa taufik itu ada dua, hidayah itu ada dua. Ada hidayatul irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad itu maksudnya mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia ke dalam tauhid, mengajak manusia ke dalam sunnah, mengajak manusia kepada hal-hal yang positif. Adapun yang memberikan kesadaran kepada orang yang kita ajak itu kan Allah. Karena betapa banyak orang yang ngajak orang kebaikan, belum tentu orang itu baik. Ada orang yang mengajak kepada tauhid, belum tentu dia meninggalkan syirik. Ada orang yang mengajak kepada sunnah, belum tentu dia meninggalkan bid'ah. Ada orang yang mengajak kepada ketaatan, belum tentu dia meninggalkan kemaksiatan. Karena taufik itu dari Allah. Tapi kan kewajiban kita sudah disampaikan, baik kepada keluarga, tetangga, ataupun kepada orang lain. Lah taufik inilah yang kita juga berhajat. Selain kita mencari sebab dengan mengajak manusia kepada orang, maka kita berdoa kepada Allah supaya orang yang kita dakwahi itu menerima. Lah doa yang paling baik itu adalah sepertiga malam. Doa yang paling baik itu adalah sepertiga malam, karena Allah yang turun setiap hari dalam sepertiga malam itu dan mengatakan, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang meminta ku kasih, dan siapa yang beristighfar ku ampuni dosanya setiap malam. Makanya Nabi SAW itu karena beban berat dia, beban dakwah itu sangat berat sekali, maka di malam hari Rasul bermunajat kepada Allah agar orang-orang yang besok dia akan dakwahi itu mendapatkan taufik. Jadi menggabungkan antara doa dan sebab itu namanya. Makanya sholat malam bagi seorang muslim itu penting. Namanya ibu nih,
mau mendakwai keluarga, entah saudara, entah orang tua, entah anak, pokoknya ingin supaya pasangan itu baik. Nah, sebelum ibu berdakwah kepada mereka, malam hari ibu bangun tahajud, qiyamul lail, kemudian ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, besok saya akan mendakwai orang tua saya. Orang tua saya lama tak sholat, saya ingin orang tua saya sholat, tolong berikan taufik. Itu namanya doa malam-malam. Dan doa di malam hari itu lebih ikhlas, apalagi dilakukan di sepertiga malam akhir yang Allah katakan siapa yang berdoa akan dikabulkan. Baru siangnya atau paginya kita mulai mencari sebab. Dengan cara apa? Mulai menasihati orang tua. Bu, Pak, tolong ya sholat itu penting. Jadi kenapa sholat malam itu bagi Nabi SAW penting? Karena ingin menggabungkan antara hidayatul irsyad dan taufik. Itulah yang dilakukan. Kenapa Rasul tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Inilah 5 perkara Rasul itu tidak pernah meninggalkannya. Sholat 5 waktu, kemudian sholat rawatib kecuali safar, kemudian istighfar dan tobat, kemudian menjaga zikir, kemudian qiyam al-lail. Inilah keseharian Rasul dalam ibadah. Rasul tidak pernah meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita rinci lebih dalam lagi. Nabi SAW, kita mulai dari sholat fajar. Nabi kalau subuh biasa datang ke masjid, kemudian melaksanakan sholat fajar, sholat subuh berjamaah, dan dia imamnya. Dan Nabi SAW mencontohkan ketika menjadi imam sholat fajar, Rasul membaca cukup panjang di sholat fajar itu. Beda dengan sholat-sholat yang lainnya. Rasul agak pendek kalau bacaan sholat selain sholat fajar, Bu, ya, umpamanya zuhur, asar, maghrib, isya, itu Rasul agak pendek bacaannya. Terutama maghrib lebih pendek lagi. Tapi sholat fajar itu Rasul mencontohkan panjang dia. Makanya kenapa Rasul SAW mengatakan minimalnya yang dibaca Rasul itu dalam sholat fajar tidak kurang dari 100 ayat. Kenapa Nabi SAW memperpanjang bacaan Quran ketika sholat fajar? Karena waktu itu disaksikan para malaikat. Maka disunahkan kepada umatnya kalau menjadi imam sholat fajar itu agak panjang. Nabi tidak kurang membaca 100 ayat Al-Quran. Nah, setelah Nabi SAW sholat fajar, maka Rasul SAW berzikir. Setelah berzikir kemudian kumpul. Kebiasaan Rasul tidak balik. Jadi habis sholat fajar itu Rasul berkumpul bersama para sahabat setelah berzikir. Kemudian kadang-kadang Nabi SAW bertanya sesuatu kepada para sahabat. Entah bertanya soal mimpi, ya, siapa di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Biasa Rasul tanya mimpi itu. Karena Rasul itu kan pakar takwil. Tapi walaupun demikian, para sahabat tidak pernah menceritakan mimpi buruk mereka. Yang mereka ceritakan itu mimpi baik. Karena memang dilarang sama Nabi, tidak boleh menceritakan mimpi buruk. Dan mimpi buruk itu tidak mungkin terjadi. Jadi jangan dipikirkan. Jadi kalau ibu ini mimpi, dalam mimpinya mungkin bertengkar dengan suami, dengan bercerai, dengan macam-macam lah yang buruk-buruk lah, tidak usah terpikir, Bu. Karena mimpi buruk itu tidak mungkin terjadi dalam kenyataan. Karena mimpi buruk itu datang dari setan. Dia memberikan was-was saja supaya kita ini tidak tenang. Maka seorang muslim tidak perlu khawatir dengan mimpi buruk. Cukup ketika ibu bangun ta'awud kepada Allah, kemudian meludah ke arah kiri 3 kali. Insya Allah tidak mungkin terjadi. Tapi kalau mimpi baik memungkinkan terjadi. Makanya kenapa mimpi baik itu disuruh kita untuk menceritakan kepada orang yang pas. Jangan menceritakan mimpi baik sama orang yang hasad dengan ibu, sama juga takwilnya jelek nanti. Namanya orang nggak suka. Jadi mimpi juga kalau diceritakan tetap kepada orang yang suka dengan ibu supaya takwilnya baik. Jadi Rasul biasa bertanya kepada para sahabat soal mimpi. Kemudian nanti Rasul kadang-kadang mentakwilkan, atau terkadang Nabi SAW bertanya,
bertanya, ngobrol. Terkadang Rasul bertanya di masa-masa jahiliyah, ya coba ceritakan kalian dulu di masa jahiliyah seperti apa. Nanti adik bercerita, dulu saya begini-begini wahai Rasul. Kemudian Rasul kadang tertawa, kadang tersenyum. Jadi Rasul tidak kaku. Ya, kadang-kadang bercanda juga Nabi SAW itu. Ini amalan Nabi SAW setelah subuh. Ya, bertanya kepada para sahabat soal mimpi, bertanya soal masa lalu di masa jahiliyah, kadang-kadang bercanda sampai di waktu syuruk. Sampai di waktu syuruk. Lah ketika kemudian sampai di waktu syuruk, maka Nabi SAW mencontohkan di situ ada 2 rakaat syuruk namanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang sholat subuh kemudian tidak beranjak dari tempatnya, kemudian dia sholat 2 rakaat yang disebut dengan syuruk setelah matahari terbit meninggi 1 tombak, apa kata Rasul? Maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh secara sempurna. Ya minimalnya dalam 1 minggu 1 kali lah Bu. Ibu kan bisa di rumah. Ya, kalau ibu biasanya lebih mudah untuk melakukan amalan ini dibandingkan bapak-bapak, karena bapak-bapak ini kadang-kadang habis sholat subuh sibuk, dia mau berangkat kerja. Ya, kadang-kadang nggak sempat dia duduk di masjid itu. Kalau ibu-ibu kan di rumah, memungkinkan untuk sholat subuh di situ, kemudian tidak beranjak dari tempat zikirnya, bisa baca Quran, diselingi dengan zikir gitu ya. Ya, kemudian kalau memang harus menyediakan sarapan untuk suami, ya sediakan sarapan, balik lagi ke tempat ibadah ibu, kemudian berzikir lagi sampai syuruk, kemudian sholat 2 rakaat. Itu pahalanya sama dengan haji dan umroh. Luar biasa ya. Ini Nabi SAW amalan sampai syuruk itu. Baru setelah itu masuk duha. Maka Nabi SAW biasanya ketika masuk waktu duha, dan seafdal-afdalnya waktu duha itu Bu, adalah ketika anak unta berlarian karena kepanasan kakinya. Ya sekitar jam-jam berapa ya, jam 10, ya jam-jam seginilah. Ini afdalnya sholat duha itu jam-jam segini Bu, 10, 11. Ya itu pokoknya ketika matahari sudah mulai terbit, kemudian sudah cahayanya itu menjadi memancar ke bumi dan sudah mulai panas tanah itu kalau diinjak, disitulah sholat duha dilaksanakan, dan itu seafdal-afdalnya waktu untuk sholat duha. Dan Nabi SAW menyunahkan sholat duha itu. Terkadang Nabi SAW sholat 4 rakaat, artinya 2 rakaat salam 2 rakaat salam, atau Rasul menambah. Dan itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha 4 wa yazidu ma syaa Allah, rawahu Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa melaksanakan duha itu 4 rakaat. 2 rakaat salam 2 rakaat salam gitu ya. Atau kadang-kadang lebih sesuai dengan keinginannya. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Ya. Kemudian juga setelah kemudian Nabi SAW melaksanakan duha, maka selama Rasul tidak ada kesibukan keluar, maka beliau pun membantu keluarganya. Membantu keluarganya, artinya membantu istri-istrinya. Seperti umpamanya Rasul terkadang datang ke kambing, kemudian memerah susu, ya, untuk diminum dia dan keluarga. Terkadang juga kalau ada baju sobek, Rasul juga menjahitnya. Terkadang juga kalau ada yang rusak sandalnya, maka Rasul pun membenahinya gitu ya. Jadi betul-betul kalau Rasul tidak kemana-mana dalam rumah, maka apa yang bisa beliau bantu dari kesusahan istrinya, maka dia bantu. Ya, jadi tidak membebankan semua kepada istrinya kalau beliau ada di rumah gitu ya. Dan itu luar biasa. Terkadang Nabi SAW kalau pagi-pagi bertanya salah kepada istrinya, hal indakum ta'am, apakah kalian ada makanan yang bisa aku makan? Jadi kalau kata istrinya tidak ada yang dimakan atau tidak ada makanan yang dimakan,
maka Nabi SAW selalunya dia berpuasa. Ya, kata Nabi SAW, idzan inni shaim, kalau begitu saya puasa saja. Inilah yang membedakan antara puasa sunnah dan wajib. Jadi kalau puasa wajib, Bu, itu tidak sah puasa di siang hari kalau tidak niat di malam hari. Tapi kalau puasa sunnah itu bisa niat dadakan, Bu. Kalau mamanya ibu malas sarapan dan ibu orangnya tidak laparan, ya sudahlah saya mau puasa saja, nggak apa-apa. Ya. Nah, tapi nggak bertepatan dengan Senin, Ustadz, mamanya ini bertepatan dengan Rabu, kan nggak ada puasa Rabu. Yang ada kan Senin Kemis, atau tidak bertepatan dengan Ayyamul Bid 14, 15, 16, atau tidak ada yang bertepatan dengan puasa Daud, karena saya jarang puasa Daud, maka boleh ibu puasa mutlak namanya, Bu. Puasa mutlak itu ya puasa karena Allah, niatnya karena Allah, puasa gitu saja, tapi diniatkan karena Allah, itu namanya puasa mutlak, Bu. Kata Nabi SAW, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari dan diniatkan di jalan Allah, maka wajah ibu dengan neraka itu akan dijauhkan sejauh 70 tahun perjalanan. Lah itu yang dilakukan Nabi. Jadi Nabi itu terkadang bertanya sama istrinya, ada makanan nggak? Kata istrinya nggak ada. Maka Rasul mengatakan, ya sudah saya puasa saja. Ibu kalau punya suami kayak gini kan enak, Bu. Tapi suami ibu nggak pula kayak gini. Ada makanan nggak? Tak ada. Kenapa kau tak masak? Katanya. Biasa gitu. Ibu dimaki pula. Kenapa kau tak masak? Pemalas ibu ini. Si handphone aja yang dipegang. Kan itu. Kalau istri Nabi ya memang nggak ada yang dimasak, bukan ya. Ini kulkas penuh, tak ada yang dimasak, ya wajar suami marah-marah kan. Kecuali kalau suami ndak ngasih nafkah sama ibu, ya beda lah kan itu. Taib, ini amalan Nabi SAW kalau di pagi itu biasanya kalau nggak dimakan Rasul puasa. Kemudian Rasul pun sholat duha. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Al-Aswad, dia mengatakan, Sa'atu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Kata Aswad kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, apa sih yang dilakukan Rasul itu di dalam rumahnya? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahli, yakni khidmata ahli. Fa idza hadaratis salatu kharaja ila shalah. Rasul itu kalau di rumah ya biasa membantu kami keluarganya. Membantu ya sehari-hari, kayak tadi jahit pakaian yang robek, membenahi sendal, kadang-kadang membenahi rumah yang rusak gitu ya. Ya tidak mungkin juga genteng bocor ibu pula suruh naik ke atas. Kan bukan tugas ibu naik-naik genteng. Ya Rasul yang perbaiki gitu. Pokoknya apa yang bisa Rasul lakukan untuk keluarganya Rasul bantu. Dan apabila datang waktu sholat, maka dia pun langsung keluar sholat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan keseharian Nabi SAW, Rasul itu tidak pernah mencela makanan. Itu disebutkan, kana Nabi SAW la yaibu ta'aman qat inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Aisyah mengatakan, Rasul itu tidak pernah mencela makanan. Tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau dia suka, beliau makan. Kalau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Dan ini keajaiban. Walaupun sederhana, Rasul tidak pernah mencela makanan, tapi tidak ada yang bisa melakukannya hari ini. Siapa yang bisa melakukan yang satu ini tidak pernah mencela makanan, Bu? Nggak ada. Ya, hampir semua orang mencela makanan hari ini. Ibu makan dengan suami ini, diajak ke warung mana, atau warung bakso, warung Padang, warung Jawa, atau warung apa gitu kan, warung Nusantara, warung IKN pokoknya kan, pokoknya warung-warung lah. Kadang-kadang kalau ibu ndak enak, tah keasinan, pasti dicela. Enggak mencela makan, mencela pula yang buat makanan. Tak pandai ini kokinya ini katanya. Nah, kan sudah mulai mencela tuh. Ya. Kalau keasinan, cemana bakso ini kok rasanya kayak gini gitu. Nah, mulai mencela kan Ibu.
Mesti lisan kita ini hari ini tidak bisa. Padahal Rasul itu kalau memang nggak enak, ditinggalkan sudah. Tidak mesti dikomentari. Ngapain dikomentari? Ya iyalah Ustaz, rugilah Anda udah beli. Ya sakit hati juga, saya udah keluar banyak itu beli bakso itu, nggak enak pula kan itu, rugilah saya kan gitu kan, ada orang alasannya. Makanya ini mukjizat Nabi. Rasul tidak pernah mencela makanan. Kita ini satu hari tak mencela itu kayaknya susah kali. Nah ini keajaiban ya, kalau bisa seperti itu Bu. Kalau suka ya makan, nggak suka jangan dicela. Apalagi mencela yang membuatnya pula kan itu. Nah ini Rasul makanannya saja tidak dicela, apalagi yang membuatnya. Kalau suka makan, enggak gitu ya. Ini diantara juga. Kemudian Nabi SAW itu juga terkadang dalam satu bulan itu Bu, tidak pernah mendapatkan makanan pokok. Ya makanan pokok itu kalau kita nasi lah, kalau di zaman itu kan pakai gandum. Terkadang Rasul itu hanya makan al-aswadan. Aswadan itu kurma kering dan air putih. Dan itu pernah Rasul makan selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu hanya makan kurma sama air putih saja setiap hari. Karena tidak dapat roti ataupun gandum itu. Subhanallah ya. Tapi Rasul sabar. Dan istri-istrinya pun sabar. Bahkan ketika Ashabus Suffah itu orang-orang miskin yang hidup di Masjid Nabawi seperti Abu Hurairah dan yang lainnya, itu kan yang ngasih makan kan Nabi dan istrinya. Jadi istri-istri Nabi itu ya ngasih makan lah. Yang dikasih makan kepada Ashabus Suffah itu ya apa yang dimakan Nabi. Ya kalau Nabi makan korma, yang mereka juga makan korma kan itu. Sampai-sampai mereka protes, ya Rasulullah, tiap hari kami kurma terbakar lah itu perut-perut kami itu katanya. Hari-hari korma, besok korma, lusa korma, semua hari-hari korma. Panas di perut kami wahai Rasul. Tapi Nabi SAW memberikan nasihat agar mereka bersyukur. Itulah yang bisa kami berikan. Apa yang kalian makan itu juga yang kami makan. Itulah menunjukkan apa Bu? Kesederhanaan. Ya Rasul ingin mengajarkan kesederhanaan. Walaupun dia Nabi tapi lihat makanannya. Kadang Rasul susah. Bahkan Aisyah mengatakan selama kami tinggal di Madinah, kami tidak pernah merasakan makanan enak sampai Rasul meninggal. Subhanallah. Ya 10 tahun di kota Madinah, Rasul tidak pernah merasakan makanan enak dan sekeluarganya. Jadi ibu bersyukurlah kalau dalam 1 minggu itu masih bisa makan lauk, ikan, daging, telur, itu masih bersyukur Bu. Ya. Taib, jadi ini keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila waktu sudah mendekati zuhur, maka kebiasaan Rasul biasanya tidur sebelum zuhur. Tidur sebelum zuhur itu disebut kailulah. Nabi SAW mengatakan kilu fa inna syaitana la yakin. Tidurlah siang, karena setan itu tidak pernah tidur siang. Artinya kalau kita tidur siang menyelisihi setan. Nah Rasul terbiasa kailulah. Memang terjadi khilaf ulama, apakah tidur kailulah itu dilakukan sebelum zuhur ataukah tidur kailulah itu dilakukan setelah zuhur. Itu memang menjadi khilaf para ulama. Tapi yang kuat wallahu alam, kailulah itu dilakukan sebelum zuhur. Maksud tidur kailulah itu begini Bu, bukan tidur kayak tidur malam, nyenyak, lelap, bukan begitu. Ya. Jadi tidur kailulah itu hanya sekedar untuk istirahat sejenak saja, karena mungkin aktivitas yang capek ibu sudah dari pagi nyapu, ngepel, nyuci macam-macam. Maka sebelum zuhur ya sekitar 10 sampai 15 menit lah ibu baringkan. Ibu baringkan, kalau mungkin yang kerja di kantor ya mungkin diselonjorkan di kursi ya di kantor dia, atau yang bekerja di PT-PT ya mungkin sambil duduk gitu ya, menyandarkan ke tembok gitu sambil istirahat sebelum zuhur, kira-kira 10 sampai 15 menit Bu. Bukan tidur betul dah ya, lain dengan tidur malam, tidak. Kailulah itu bukan tidur betul, dia hanya mengistirahatkan badan selama 10 sampai 20 menit atau 15 menit. Ya, memang penelitiannya luar biasa. Bahkan Barat itu pernah meneliti Bu,
siapa yang setiap hari melakukan kailulah itu jauh dari penyakit stroke katanya. Oke lah, itu penelitian barat ya. Walaupun tidak ada penelitian barat, kita yakin bahwa syariat Rasul itu pasti bawa kesehatan. Kita yakin ya, walaupun tanpa diteliti barat pun, kalau memang hadis itu sahih kemudian kita amalkan, pasti ada kebaikannya. Apalagi diteliti barat gitu ya. Jadi orang yang senantiasa melakukan kailulah itu akan dijauhkan dari penyakit stroke, itu kita yakin. Makin yakin lagi karena setelah diteliti. Dan itu luar biasa ya. Jadi kailulah itu bahasa Inggrisnya sleep chicken namanya. Ya tidur ayam lah gitu ya. Nggak nyenyak, nggak apa ya, hanya dibaringkan saja. Taib, setelah masuk zuhur maka Rasul biasanya melaksanakan qobliyah zuhur, salat qobliyah ya. Baru kemudian salat zuhur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas zuhur, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya keliling melihat-lihat para sahabat. Jadi keseharian Rasul juga kadang-kadang ya, kadang pagi, kadang siang. Rasul itu berputar-putar, Bu. Kalau memang tidak ada kegiatan jihad ya, maka Nabi SAW kadang-kadang masuk pasar, nengok-nengok pasar kaum muslimin, kadang-kadang singgah di rumah para sahabat, kemudian ngobrol. Ya layaknya kita lah, ya kesana kemari. Bahkan Nabi SAW itu terkadang masuk ke pasar untuk mengecek para sahabat yang jualan di pasar itu, sampai jangan ada yang curang melakukan muamalah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, jadi satu hari Nabi masuk ke pasar, kemudian Rasul mendekati seorang sahabat yang menjual makanan, ya semacam gandum. Kemudian tangannya Nabi meraba-raba gandum itu, ada yang aneh, karena atasnya kering kok bawahnya basah, Bu. Dan tentu ini akan merugikan dalam timbangan kan, Bu. Kalau kering kan lebih ringan timbangannya, kalau basah kan memberatkan timbangan, ini kan curang namanya. Jadi Nabi SAW bertanya kepada penjual makanan ini, Fulan, kok aneh itu berasmu lu? Atas kering kenapa kemudian bawah basah katanya. Tiba-tiba penjual ini mengatakan, asabat khussama ya Rasulullah. Oh iya, tadi baru hujan sehingga basah tuh gandum tuh. Ya Rasul tentu cerdas, kalau memang hujan ya mesti yang basah atas, kenapa pula yang basah bawah, kan emang hujan dari bawah gitu. Maka Rasul mengatakan kepada sahabat ini, afala ja'altahu fawqa ta'ami kayyarahun nas man ghasyana falaysa minni. Kata Rasul, kenapa kau tidak jadikan yang basah di atas, yang kering di bawah, supaya manusia melihatnya. Maka barang siapa yang menipu kaum muslimin, maka dia bukan umatku, kata Nabi. Jadi Rasul kadang-kadang ya bahasa kita ngontrol, ya ngontrol ke pasar-pasar. Jadi kalau ada yang curang itu langsung ditegur, Bu. Begitulah percontohan pemimpin, tapi bukan pencitraan ya. Rasul tidak bawa wartawan, apalagi masuk ke got-got gitu, ndak ya gitu. Rasul ya betul-betul memperbaiki umat, karena dia juga pemimpin kaum muslimin ya. Jadi betul-betul dia ingin bahwa umat Islam itu melaksanakan syariat sepenuhnya, baik dalam ibadah, baik dalam akidah, baik dalam muamalah ya. Baik hubungan dia dengan Allah, baik dia dengan keluarga, baik dia dengan tetangga, baik dia dengan kaum muslimin. Betul-betul Nabi ingin melaksanakan syariat Islam untuk diterapkan di tengah-tengah kaum muslimin ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah Nabi itu walaupun dalam kesibukan sehari-hari dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan para sahabat itu, tapi lisan beliau itu, Bu, tidak pernah lepas dari zikir. Sampai Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Rasul itu berzikir aja setiap saat. Jadi lisannya itu terus berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Luar biasa gitu ya. Itulah perbuatan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah masuk waktu Isya, kadang-kadang maksud waktu asar, maka Nabi SAW terkadang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini bukan rawatib ya, kalau sebelum asar itu namanya sholat nafilah 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu pahalanya besar, Bu. Ya, orang yang menjaga 4 rakaat sebelum asar itu, walaupun itu nafilah bukan rawatib, tapi luar biasa pahalanya. Baru melaksanakan asar, dan Nabi sangat memprioritaskan 2 sholat ini, sholat subuh dan asar. Ya, itu luar biasa Rasul menjaga 2 sholat ini. Kenapa? Karena Rasul menganggap 2 sholat ini sebagai baradaini, 2 sholat barad. Apa maksudnya 2 sholat barad itu? Kata Nabi SAW, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga 2 sholat barad, maka dijamin dia masuk surga. Maksud barad di sini artinya 2 sholat yang waktunya itu dingin. Kalau zuhur kan panas ya kan. Kalau asar udah mulai dingin nih, apalagi subuh. Makanya Rasul menjaga 2 sholat ini. Apalagi 2 sholat ini penyebab amalan kita diangkat dan dilihat Allah. Jadi ada malaikat-malaikat kata Rasul yang mencatat amal itu, baik malaikat siang atau malaikat malam. Lah setiap hari diangkat tuh amalan kita di malam hari dan amalan kita di siang hari. Kapan? Di 2 sholat ini diangkat. Ketika sholat fajar dan ketika sholat asar. Makanya Rasul betul-betul memiliki perhatian dengan sholat asar ini. Kemudian selepas sholat asar, ya Rasul juga beraktivitas kemudian sampai maghrib. Maka Rasul menyarankan para sahabat untuk sholat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi tidak menekankan. Yang mau sholat ya silahkan, yang enggak itu ya sholat sunnah sebelum maghrib itu namanya sholat nafilah. Baru setelah maghrib sholat, kemudian Rasul melaksanakan ba'diyah maghrib, itu disebut rawatib namanya, ba'diyah maghrib itu. Lah Nabi sangat benci kalau ada orang yang tidur setelah maghrib. Maka ibu jangan tidur setelah maghrib. Rasul sangat membenci. Jangan tidur setelah maghrib. Kenapa? Karena waktu maghrib ke isya itu tak jauh, Bu. Sejam aja, sejam lebih ya. Waktu maghrib ke isya. Makanya Rasul tuh sangat membenci, jangan tidur setelah maghrib. Lah setelah kemudian waktu isya, maka Rasul terkadang mengawalkan, terkadang mengakhirkan. Bahkan Rasul mengatakan, kalau tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan melaksanakan isya itu diakhirkan. Tapi karena Rasul sayang dengan umatnya, maka Rasul lebih mengawalkan sholat isya supaya bisa berjamaah bersama para sahabatnya. Lah selepas sholat isya, Rasul sangat membenci orang itu ngobrol yang tidak ada faedahnya ya, maksudnya ya, ngalor ngidul ngetan ngulon gitu, nggak jelas gitu arahnya. Rasul tidak suka, kecuali kalau ada manfaat dunia, manfaat akhirat. Kadang-kadang Rasul rapat bersama para sahabat untuk kepentingan dakwah, nggak masalah. Ibu ada kajian malam-malam, tidak apa-apa. Kalau ada manfaat untuk dunia dan akhirat, minimalnya kalau tidak dapat manfaat akhirat, dapat dunia lah. Mungkin membicarakan soal bisnis, ya, membicarakan soal mungkin hubungan suami istri, ya, ngobrol malam-malam antar suami istri supaya lebih harmonis gitu ya. Karena juga ada sebagian keluarga itu yang tidak bisa bertemu siang sore, baru bertemu malam karena suami sibuk kerja gitu ya. Maka nggak apa-apa kalau ada manfaat dunia untuk keutuhan rumah tangga atau untuk bisnis atau untuk apa gitu ya. Nah, tapi kalau tidak ada kepentingannya, hanya ngobrol sana sini dengan kawannya, ngopi sana sini sampai tengah malam, itu Rasul benci. Rasul tidak pernah, karena Rasul itu biasanya kalau nggak ada kegiatan segera tidur. Rasul itu biasanya tidur awal, habis isya tidur. Nanti bangunnya tengah malam atau sepertiga malam. Tidur Nabi itu cuma 2 sifat aja kalau malam-malam. Pertama, Rasul tidur separuh malam, separuh bangun malam. Atau Rasul tambah 2/3 malam Rasul tidur, sepertiganya Rasul bangun. Begitu saja setiap harinya Rasul. Ima separuh malam tidur, separuhnya menghidupkan malam, atau 2/3 malam Rasul tidur, sepertiganya beliau hidupkan malam dengan tahajud, qiyamul lail dan begitu seterusnya.
Lah terkadang Nabi SAW kalau malam hari itu digunakan untuk tafakkur. Sampai-sampai satu hari Rasul izin kepada Aisyah, wahai Aisyah, bisa enggak engkau izinkan malam ini aku tidak bersamamu dulu? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasul, sebenarnya berat untuk meninggalkan dirimu, tapi aku juga suka apa yang kau sukai. Kalau engkau ingin tafakur, bermunajat kepada Allah, aku izinkan. Maka malam itu Rasul pada Isya, dan Aisyah tidak mengganggunya. Rasul sholat terus sampai mendekati subuh. Dan sepanjang sholat itu Rasul menangis. Rupanya setelah sholat subuh, Nabi SAW ditanya oleh Bilal. Kan biasa kalau orang menangis itu semalaman kan nampak bekas tangisannya kan, Bu. Jadi Bilal itu bertanya, Rasul nampaknya kok habis menangis ya? Masya'nuka ya Rasulullah, lima tabki wa lima dum, ada apa dengan kamu, kenapa kau menangis? Maka Rasul mengatakan, ya Bilal, semalam ada ayat yang turun kepadaku, wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha, celaka bagi orang yang membacanya tapi tidak merenungkannya. Kemudian Bilal penasaran, ayat apa itu wahai Rasul? Maka Rasul membaca surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, ila akhiril ayat. Rasul membaca ayat ini, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian bergesernya malam menjadi siang dan sebaliknya, ini tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berfikir. Terus Rasul baca. Jadi terkadang Rasul menjadikan malam hari itu untuk tafakur, terkadang menghabiskan untuk qiyamul lail. Jadi Rasul itu betul-betul memanfaatkan malam hari, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, kalau ibu punya hajat, ada masalah, bangun tengah malam, adukan masalah ibu kepada Allah. Insya Allah lambat laun masalah itu akan terurai. Ibu ada masalah dengan keluarga, minta supaya diselesaikan. Ibu ingin melembutkan suami, minta kepada Allah supaya dilembutkan. Ibu pengen usaha suami dilancarkan, minta kepada Allah. Kan Allah yang zat yang maha kaya, minta sama yang kaya. Ibu lemah, minta zat kepada yang kuat, minta sama Allah. Ya, karena itu waktu yang sangat mustajab. Allah turun langsung mendengarkan keluh kesah kita. Jadi jangan coba-coba Bu ya. Coba-cobalah saya amalkan apa yang diceramahkan Ustaz. Bukan, ibu jangan main coba-coba. Nanti kalau coba-coba tiba-tiba tidak dikabulkan, kecewa. Ngibul aja Ustaz itu katanya. Bukan, ibu harus yakin. Jadi kalau meminta sesuatu kepada Allah itu harus penuh dengan keyakinan, karena Allah itu zat yang yakin adanya, maka jangan diibadah dengan keraguan. Harus yakin. Tidak dikabulkan hari ini, besok tidak dikabulkan, besok lusa tidak dikabulkan, lusa minggu depan tidak dikabulkan, minggu depan, bulan depan. Begitu caranya. Karena doa sendiri tidak ada yang rugi Bu. Sekalipun tidak dikabulkan gak rugi kok. Karena dosa itu pasti didengar. Doa itu pasti didengar. Tidak di dunia dikabulkannya, maka dikabulkan dengan cara yang lain di dunia. Tidak dengan cara yang lain dikabulkan di dunia, pasti akan jadi tabungan kita di akhirat. Jadi gak ada ruginya berdoa itu. Jadi itulah kebiasaan Rasul. Di malam hari itu betul-betul memanfaatkan betul-betul sampai mendekati waktu subuh. Atau terkadang Rasul tidak fokus ibadah di malam-malam itu. Terkadang dia jalan-jalan, nengok umatnya gitu ya. Dan di zaman itu Bu, tidak ada satupun rumah dari rumah-rumah para sahabat kecuali keluar orang yang baca Quran. Bahkan seperti tawon, di mana-mana rumah ada yang baca Quran. Jadi ingat masa kecil kita, ibu yang di kampung-kampung kan belum ada TV. TV satu itu dikeroyok satu RT kadang-kadang zaman dulu kan. Itu kan masih ada kan Bu, ada orang yang ngaji gitu ya. Masih rumahnya juga masih jelek-jelek. Tapi orang ngaji banyak di kampung-kampung zaman dulu itu.
Apalagi di zaman Nabi kan. Lah Nabi itu kalau malam-malam itu keliling Bu. Sampai satu malam ada satu rumah itu baca Quran bagus sekali suaranya. Penasaran Rasulullah, mendekati rumah itu, saking enaknya bacaannya Rasul sampai lupa dia sudah berdiri lama di situ sampai mendekati fajar. Baru sadar dia, langsung dia pulang karena dia harus jadi imam kan. Setelah sholat fajar dia panggil tuh yang ngaji semalam. Rupanya yang ngaji semalam itu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya Abu Musa, semalam aku berdiri di rumahmu. Kau memiliki suara seperti lantunan Nabi Daud ketika membaca Zabur. La sautuka ka mizmar min mazamiri ali Daud. Suaramu itu seperti mizmar, seruling yang keluar dari mulut Nabi Daud ketika membaca Zabur. Saking indahnya, karena mujizat Nabi Daud itu kan suara indah kalau membaca Zabur itu. Kata Abu Musa, Rasul betul kau dengarkan semalam suara saya? Iya wahai Abu Musa, coba aku tahu kau dengarkan suaraku, aku akan indahkan. Itu enggak seberapa itu katanya. Kata Abu Musa itu, kalau aku tahu kau mendengarkan suaraku, aku akan indahkan lagi wahai Rasul. Subhanallah. Jadi Rasul keliling. Ya tentu wajar, Rasul itu kan pemimpin apa namanya, rakyatnya ingin tahu di malam hari seperti apa. Kalau sunnah ini jangan diamalkan sama ibu, malam-malam keliling nengok-nengok rumah-rumah orang ya nggak boleh Bu, ibu sangka maling nanti ya. Ini maksudnya Nabi itu karena dia pemimpin ingin tahu rakyatnya, kadang-kadang dia keliling siang, kadang-kadang keliling malam gitu ya. Itu wajar seorang pemimpin seperti itu ya. Justru tidak wajar kalau seorang pemimpin itu di rumah aja gitu ya, masuk kantor tidak gitu ya, pokoknya nggak pernah tahu rakyatnya. Itu pemimpin apa tuh kayak gitu kan. Jadi intinya bahwa itulah secara ringkas keseharian Nabi SAW. Adapun muamalah Rasul dengan keluarganya ya jangan ditanya. Rasul mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya dan saya adalah orang yang terbaik bagi keluarga saya. Baik muamalah dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya. Rasul ya maksudnya dengan orang tua istrinya, mertua lah bahasanya kan. Rasul itu sangat menjaga sekali. Ya, baik perasaan ataupun kebutuhan, maka Rasul selalu memenuhinya. Kemudian juga dengan tetangga juga begitu. Bahkan Rasul menyarankan untuk supaya berbuat baik dengan tetangga. Jadikan seolah-olah tetangga itu ahli waris. Itu yang diwasiatkan Jibril kepada Nabi SAW. Kemudian juga muamalah dengan kaum muslimin secara umum. Bahkan Rasul itu mencontohkan bagaimana muamalah dengan anak-anak, ya, bagaimana sayangnya Rasul dengan anak-anak, bagaimana sayangnya Rasul dengan du'afa, orang-orang lemah gitu ya. Bagaimana sayangnya Rasul dengan binatang terkadang, sampai satu ketika ada unta yang mengadu ya bahwa dia disiksa majikannya. Rasul marah sama majikannya itu, kamu itu loh sudah dikasih unta ditundukkan kok kamu tidak merawatnya, rawat dia. Jadi Rasul sampai marah sama sahabat yang terlalu keras dengan binatang. Bahkan dalam kebenda-benda padat saja, seperti Rasul pernah berkhutbah di atas pelepah kurma, tiba-tiba setelah dibuatkan mimbar tidak berdiri lagi di pelepah kurma itu, nangis tuh pelepah kurma itu sampai kedengaran tangisannya di telinga para sahabat, sampai Rasul turun kemudian dielus baru tangisannya berhenti. Kalau tidak dihentikan sama Rasul maka pelepah kurma itu akan menangis sampai kiamat. Tapi lihat Rasul memperlakukan pelepah kurma sampai kepada jamadat gitu ya. Rasul betul-betul menjaga. Kalau sekarang enggak, wah hutan ditebang-tebang kalau sekarang ini enggak mau menjaga. Bahkan dengan musuhnya pun Rasul sayang, membawa nebar rahmat gitu ya. Ketika ada Usamah ibn Zaid membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Rasul marah. Kata padahal alasan Usamah sudah akar, Rasul ini kan perang ya, wajar dia pura-pura mengucapkan syahadat, jangan-jangan itu apa namanya siasat dia saja supaya tidak dibunuh. Tapi Rasul mengatakan tidak. Kau jangan suudzon. Ya, soalnya Rasul ingin mengatakan seperti itu karena engkau akan bertanggung jawab dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan pada hari kiamat. Intinya Rasul
luar biasa kalau kita bentangkan akhlak Rasul luar biasa. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, silakan ada yang bertanya, silakan. Nggak ada. Alhamdulillah, belum ada yang tanya. Sampai di sini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.